Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi kita dalam acara Renja atau Renungan Senja yang ketiga buat minggu ini, untuk mengulas kembali khotbah tentang Ayub pada hari Minggu yang lalu. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Syanipar dari CBM 7 TV. Saudaraku, kemarin kita telah berbicara bagaimana istri Ayub tidak tahan menghadapi kesengsaraan di mana sebelumnya dia sudah pernah menikmati kekayaan yang luar biasa, kehebatan-kehebatan berkat daripada Tuhan. Sehingga di dalam emosinya dia marah, dia menyuruh suaminya untuk tidak usah saleh lagi, tidak usah berdoa lagi lah, intinya gitu. Karena Tuhan tidak mendengar doanya, karena dia sudah masuk ke dalam kesengsaraan yang luar biasa. Saudaraku, di kemudian hari, sahabat-sahabat Ayub datang dari jauh. Saking sudah mengurus dan tidak mungkin berbentuk seperti Ayub yang gagah. Ayub sudah tidak bisa dikenali mereka. Mereka sangat berduka cita melihat penderitaan Ayub. 7 hari 7 malam setelah mereka ketemu, mereka hanya berdiam diri. Lalu mungkin mereka melihat Ayub mulai mendengus, mengeluh kesakitannya. Mungkin awalnya sahabat-sahabatnya ini ingin membantu menemukan. Ayub menjadi resah, mempertanyakan penyakitnya. Kenapa aku bisa sakit sebegini? Padahal aku takut Tuhan, padahal aku berbuat baik, padahal bisnisku bersih, tidak ada kulakukan yang jahat. Kenapa aku seperti ini? Mungkin dari situlah terjadi saling sahut menyahut di antara Ayub dan sahabat-sahabatnya. Mereka mencoba memaparkan seperti pada kebiasaan orang pada umumnya. Mungkin kamu melakukan yang jahat, gak mungkin bisa terjadi seperti ini. Lama-lama mereka bersikeras menghakimi Ayub, bahwa Ayub sudah berbuat jahat, itu sebabnya dia mengalami kesengsaraan yang begitu dalam. Ayub sangat terluka, namun dia tetap bersikokoh, mengatakan bahwa dia takut Tuhan, bahwa dia tidak melakukan dosa apapun. Bahkan dia katakan, kalaupun dia dibakar seperti emas, maka dia akan timbul seperti emas murni. Wah, ini suatu keyakinan yang luar biasa, di mana Ayub adalah seorang yang betul-betul dalam kehidupannya tekun melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi dia menghidupi firman Tuhan. Nah, firman tentang Ayub ini menjelaskan kepada kita bahwa bukan saja orang berdosa yang bisa mengalami kesengsaraan, tetapi orang saleh, orang-orang benar bisa mengalami kesengsaraan. Dan ketika kesengsaraan ini datang, otomatis iman daripada orang benar akan makin kuat. Namun ketika belum terjawab, bisa saja ada terjadi kegalauan dan keresahan. Saudaraku, kalau kesengsaraan datang kepada orang benar, dikatakan di dalam Alkitab ini, ketika Tuhan berbicara menegur Ayub, dia mengatakan, Tuhan tidak mau menyembuhkan aku, padahal aku tidak berbuat salah. Namun Tuhan mendatangi dia. Tuhan tahu bahwa batin daripada Ayub ini benar. Ketika Tuhan menjawab Ayub, Ayub mengakui, sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudaraku, kadangkala persoalan datang, penyakit datang, kemiskinan datang, bukan karena kutuk, tetapi Tuhan lebih daripada manusia. Tuhan berbicara melalui 1 atau 2 cara atau lebih untuk berbicara kepada manusia.
Ketika Tuhan berbicara, kadang lewat suara secara audible, kadang lewat malaikat mendatangi, tapi kadang melalui peristiwa-peristiwa. Kadang melalui penyakit, kadang melalui kebangkrutan, kadang melalui gangguan di dalam rumah tangga. Nah, saudaraku, oleh karena itu, jangan kita suka menghakimi orang. Kalau kita sakit, otomatis batiniah orang benar pasti bertanya-tanya, kenapa aku sakit Tuhan? Kita ingin tahu apa penyebabnya. Tetapi kamu jangan pernah, ketika kita mau menasehati orang, cobalah tanya dengan kasih. Kalau kita sudah memberikan ide, jangan kita paksakan pendapat kita kepada orang. Tetapi kalau orang itu nanti akhirnya sadar apa yang dia lakukan, kita hanya bisa berdoa untuk orang itu. Setelah kita katakan, jangan kita siksa dengan tuduhan-tuduhan yang membuat dia kesal, yang membuat dia sebal, yang membuat dia murka. Bukan itu namanya nasihat, bukan itu namanya lawatan, saudaraku. Saya seringkali mengunjungi orang sakit, lalu dia bertanya kenapa aku sakit. Saya bergumul kepada Tuhan. Lalu Tuhan tunjukkan misalnya karena kesalahan ini, kesalahan ini, kesalahan ini. Itu pun saya hati-hati menyampaikan, Ibu, Bapak, mohon maaf. Ini bukan dari saya, tapi Tuhan menaruh di hati saya, inilah penyebabnya. Cobalah Bapak dan Ibu periksa apakah benar. Kalau itu benar, minta ampunlah kepada Tuhan, bertobat dan tinggalkan dosa itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu merasa tidak apa-apa, yang penting minta ampun saja. Kita tidak boleh, memang kamu, misalnya dikasih Tuhan kita seperti suara atau penglihatan bahwa orang ini mengalami sakit misalnya karena dia korupsi, karena dia berzina. Saya tidak akan pernah katakan, walaupun saya seringkali saudaraku di dalam penglihatan, saya bisa melihat orang-orang misalnya dia berzina. Diperlihatkan Tuhan kepada saya. Saya tidak akan mengambil, benar kau berzina, kau berzina. Tidak. Saya katakan, aku dikasih Tuhan penglihatan seperti ini. Kalau itu benar-benar kau lakukan, bertobat saja supaya masalahmu selesai. Tapi kalaupun tidak, saya tidak mau mendesak, mempermalukan orang itu. Nah, apa yang dilakukan sahabat-sahabat Ayub? Mereka menjadi berdosa. Mereka melawat sahabat itu bagus. 7 hari 7 malam itu bagus sekali. Tetapi ketika Ayub mulai bersuara, mereka mulai menghujam, menganiaya Ayub di dalam penderitaannya. Dan akhirnya mereka berdosa kepada Tuhan. Apa yang diawali dengan kasih dan baik, tidak diakhiri dengan kasih. Marilah saudaraku, ketika ada orang yang menderita, mengalami kesengsaraan, mencoba mengadu kepada kita, janganlah kita siksa mereka dengan tuduhan-tuduhan kita. Saudara mungkin mencoba membawa mereka kepada pertobatan, tapi jangan desak, jangan hakimi. Cukup saudara memaparkan, dan setelah itu saudara berdoa dan izinkan mereka mengambil keputusan untuk mengakui secara jujur di hadapan saudara atau di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, Alkitab mengatakan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Walaupun harus lewat kesengsaraan, rencana Tuhan tidak akan gagal. Ada rencana Tuhan buat Ayub. Ayub sangat saleh dan benar dan takut akan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun dia belum pernah bertemu muka dengan Tuhan. Hanya dari kata orang saja, dari kesaksian orang, dia percaya bahwa ada Tuhan. Dia melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Namun dia belum pernah bertemu muka. Kadangkala kesengsaraan, ketika kita menjadi tekun mencari Tuhan, justru kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya adalah salah satu bukti daripada kesengsaraan ini, saudaraku. Saya pernah mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Penyakit, kebangkrutan, hubungan rumah tangga yang tidak serasi, yang tidak harmonis, membuat saya sangat tersiksa dan putus asa. Namun saya mencari Tuhan, mengejar Tuhan, dan akhirnya Tuhan mendatangi saya secara pribadi. Sejak itu, saya mengalami pengampunan. Saya mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat. Dan kemudian Tuhan membawa saya kepada pelayanan
yang luar biasa. Melalui pergumulan hidupku, kesengsaraan hidupku, aku bertemu dengan Tuhan. Melalui kesengsaraan hidupku, aku dipakai Tuhan bersaksi bagi banyak orang yang mengalami sengsara. Baik itu sengsara karena kebangkrutan, kemiskinan, baik itu karena penyakit, baik itu karena hubungan ke rumah tangga, atau di dalam karir. Saudaraku, ingat, ketika Ayub bertekun dalam kesalehan dan doanya, Ayub kemudian dipulihkan. Saya pun dipulihkan. Saudara pasti dipulihkan. Oleh karena itu, ketika ada kesengsaraan dalam hidupmu, jangan engkau maki Tuhan. Jangan kau salah-salahkan Tuhan. Jangan kau ancam-ancam Tuhan karena Tuhan tidak pernah terancam. Jangan gak setia berdoa. Jangan tinggalkan Tuhan. Demikian juga pasanganmu. Ketika engkau sengsara, jangan engkau aniaya pasanganmu. Jangan kau tinggalkan pasanganmu. Tapi tekunlah berdoa. Pasti ada pemulihan. Saya berani menggaransi, segala kuasa di bumi dan di sorga sudah diberikan Bapa Yahweh kepada putranya Tuhan Yesus Kristus. Maka siapapun yang berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, jawaban doamu pasti dikabulkan. Yang penting saudara bertobat, tinggalkan hidupmu yang lama, kenakanlah hidup yang baru di dalam kerendahan hati, kasih dan kesetiaan kepada Kristus. Selamat memenangkan pertandingan dalam hidupmu. Terimalah pemulihan daripada Tuhan 2 kali lipat dari apa yang sudah ada. Segala sesuatu yang terhilang dari hidupmu dapat Tuhan kembalikan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita penuh kuasa. Jangan pernah ragukan kasih dari kuasa Tuhan Yesus kepada siapapun. Sejauh apapun engkau pernah meninggalkan Tuhan, hari ini kembalilah kepadanya. Dia menyambutmu, dia mengasihimu, darahnya sudah dicurahkan kepadamu. Tuhan kita pengasih dan penyayang dan pemaaf. Sampai jumpa minggu depan di dalam acara yang sama, Renungan Senja, setiap Selasa, Rabu, dan Kamis, untuk membahas khotbah tiap hari Minggu pada pukul 5 sore. Jangan lupa buka di CBN 7 TV. Acara Renja setiap pukul 5 sore. God bless you.